Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak untuk melanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan sekarang kita pada poin yang terakhir, yaitu poin yang C, mengenai ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik, kita masuk pada ketentuan khutbah. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang wajib dilaksanakan oleh seorang khatib. Contohnya pada sholat Jumat. Agar tujuan mulia tersebut tercapai, hendaklah khatib Jumat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, mengetahui ilmu agama, yaitu mengetahui ajaran Islam, terutama mengenai akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua ada syarat khutbah. Syarat khutbah itu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang terakhir, tertib. Adapun yang ketiga mengenai rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah. Mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, membaca syahadatain. Apa itu syahadatain? Yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya seperti tangan yang terpotong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, membaca sholawat, yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, berwasiat takwa. Berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa dan menyampaikan ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ada membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW berkhutbah berdiri, duduk antara keduanya, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengingatkan dan memperingatkan kabar takut pada manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Berdoa pada khutbah kedua dimaksudkan agar kaum muslimin memperoleh ampunan dosa dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kali ini mengenai ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikannya disebut muballigh. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tabligh adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat mubaligh itu Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mendalami ajaran Islam. B. Ada etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang keenam,
tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir ada ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut da'i. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan dakwah bil hal. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah yang pertama, syarat da'i. Syarat da'i harus Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah. Maksudnya yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif, tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau yang disebut uswatun hasanah. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Alhamdulillah, kali ini telah selesai materi mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita sebagai umat Islam harus dapat mengaplikasikan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah di mana saja kita berada. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.